How to stay relevant at work. Halo, perkenalkan saya Yusini Kemala. Saya adalah financial consultant, trainer dan juga coach. Hari ini saya mau sharing sebuah topik yang menarik ya, yaitu tentang pekerjaan. Kenapa sih kita harus stay relevan dalam pekerjaan? Kenapa sih kita harus eksis dalam pekerjaan? Ya, karena banyak orang yang kemarin punya pekerjaan, hari ini jadi pengangguran. Dan ketika mau mencari pekerjaan lagi, itu tidak mudah. Oke? Sekarang kita mau bercermin dengan pandemi 3 tahun yang lalu. Banyak profesi-profesi yang akhirnya berganti. Ini adalah kisah seorang opera conductor, beralih profesi menjadi pengantar makanan. Kenapa demikian? Ya karena saat itu ya, demi ya, kebutuhan hidup. Ya, mau nggak mau lah ya cari pekerjaan yang gampang, yang tidak memerlukan skill. Ya, dan masih banyak lagi sih, salah satunya ini adalah seorang pilot yang berganti pekerjaan menjadi pedagang mie ayam. Nah, sekarang COVID sudah berlalu, sudah 3 tahun, apakah mereka kembali ke pekerjaan mereka? Ya tentu iya ya, karena mereka, memiliki skill yang spesifik. Mmm, Teman-teman, terasa nggak pada saat pandemi, terjadi perubahan terutama perubahan teknologi yang cepat? Karena pertumbuhan teknologi yang cepat itu berdampak terhadap pekerjaan. Pertanyaan saya untuk Anda adalah, apakah dampak perubahan teknologi di dunia kerja saat ini? Berikut adalah contoh, pekerjaan yang sedang kena dampak dan yang akan kena dampak. Anda saat ini bekerja sebagai apa? Nah, ini menjadi bahan renungan juga. Apakah juga akan kena dampak? Terlebih dengan kecepatan AI ya, kecerdasan buatan yang menggantikan peranan manusia. Saya akan bagikan satu video yang terjadi baru-baru ini, perusahaan Amazon menggantikan tenaga manusia sebanyak 100.000 orang dengan robot. Silakan disimak. Ya, kalau kalian lihat ya, orang-orang tersebut itu nggak siap sebetulnya dengan kehilangan pekerjaan, mereka nangis ya. Berpikir mungkin, "Wah, besok nggak punya gaji lagi." Bagaimana dengan tanggung jawab, mereka punya keluarga, kemudian mungkin ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, gimana ya. Dan masih banyak lagi company yang melakukan hal yang sama di Indonesia pun terasa. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap jikalau, perkembangan teknologi di perusahaan kita diterapkan? Pertanyaan lagi adalah, saat ini, hari ini, adakah satu karir untuk seumur hidup, satu pekerjaan sampai pensiun? Saya mau katakan bahwa hari ini nggak ada lagi yang namanya karir seumur hidup. Nggak ada lagi satu pekerjaan sampai pensiun. Tapi hari ini mengenai tentang bagaimana meningkatkan daya saing. Ya, apa sih bedanya employment dan employability? Anda kategori yang mana? Kalau Anda kategorinya yang sebelah kiri, hanya sebuah pekerjaan dan perlu hati-hati, perlu mempersiapkan diri. Jangan-jangan hari ini punya pekerjaan, besok hilang pekerjaannya. Bagaimana mempersiapkannya? Ada 5 hal. Pertama adalah lakukan upgrading teman-teman. Lalu lakukan continuous learning, belajar terus-menerus, jangan malas, jangan mengatakan, "Cukup belajar pada saat kuliah." Pertanyaan, apakah ilmu yang didapatkan di bangku kuliah masih eksis? Apakah masih relevan atau jangan-jangan udah expired? Ya. Quiet learning, belajar skill-skill yang baru dan dalemin deep learning. Supaya kalau kita latih, kita, nanti bisa menjadi seorang expert dan menjadi profesional. Terakhir adalah pertanyaan refleksi. Apa dampak kemajuan teknologi pada pekerjaan Anda? Coba direnungkan. Lalu, pekerjaan apa saja yang akan hilang dalam waktu 5-10 tahun mendatang? Lalu kalian apa saja yang dibutuhkan agar tetap relevan dalam pekerjaan? Mengenai pertanyaan terakhir, saya mau, mengundang teman-teman ke acara yang kami selenggarakan, bertemakan Rethinking Work, Understanding Opportunity, supaya kita tetap relevan. Silakan baca detail flyer-nya dan sampai ketemu di sana. See you. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to